Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam kasih untuk kita semua. Senang sekali kembali bisa menyapa saudara semua lewat acara Jendela Hati. Bersama saya, Pendeta Emeritus Yanu Widyo Pramono dari GKI Kebayoran Baru. Renungan kita hari ini, Kamis 30 Oktober 2025, ditulis oleh Pendeta Novita dari GKI Gading Indah dengan judul Turut Mendoakan, yang dilandaskan pada surat 2 Korintus 1 ayat 1-11. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami membuka jendela hati kami untuk menerima sapa firman. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, agar firman-Mu sungguh menyapa hati kami, meneranginya, dan memberi kehangatan bagi kami, dan kami boleh senantiasa hidup di dalamnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat senior, yang akan menjadi nats perenungan kita hari ini, terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua, pasal 1 ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita, demikianlah firman-Nya. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sahabat senior, ada satu ungkapan, doa adalah napas orang Kristen. Dan ini sering dikaitkan dengan Martin Luther, seorang teolog penting dalam reformasi Protestan. Ia mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen tanpa berdoa adalah sama mustahilnya dengan hidup tanpa bernapas. Ungkapan ini menekankan bagaimana pentingnya doa dalam kehidupan seorang Kristen. Paulus membuka suratnya kepada jemaat di Korintus dengan sapaan kepada mereka serta pujian kepada Allah, Bapa yang penuh belas kasih dan sumber penghiburan. Dengan penghiburan dari Tuhan, ia pun dapat menghibur mereka yang menderita. Paulus juga menyadari bahwa banyak orang berdoa untuknya, sehingga hal itu menjadi kekuatan dan mendatangkan rasa syukur. Sahabat senior, terkadang kita mendengar kabar tentang orang yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan, misalnya sakit, tertimpa bencana alam, mengalami musibah, dan lain sebagainya. Terkadang kabar kesusahan itu kita dengar langsung dari orang yang bersangkutan. Lalu orang tersebut meminta dukungan doa dari kita. Mudah bagi kita untuk berkata, baik, aku doakan, turut mendoakan. Namun ada kalanya, turut mendoakan hanya sebatas ucapan atau tulisan semata. Setelah itu kita lupa untuk benar-benar mendoakannya. Hari ini mungkin ada seseorang yang kita ketahui sedang berada di dalam penderitaan, kesendirian, hal-hal yang tidak menyenangkan baginya. Mari kita berdoa untuknya. Kiranya Tuhan menghibur hatinya dan menguatkan dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjumpaan kita dengan banyak orang, seringkali kami merespons penderitaan orang lain atau kesusahan orang lain dengan mengatakan ikut mendoakan. Namun hal itu hanya sebatas ucapan atau tulisan. Kini kami tahu bahwa doa itu begitu penting. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika
seseorang mengalami sesuatu, dan kami mengatakan ikut mendoakan, kami sungguh-sungguh ikut mendoakannya, karena itu akan menjadi kekuatan bagi orang tersebut, dan itu menjadi bagian dari nafas iman kami kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami memohon Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat senior yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikanlah kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita.